Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Sumatera Barat. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pada Pilkada 9 Desember 2020. Proses ini telah berjalan dengan mendaftarnya para kandidat di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Untuk Sumatera Barat akan dilaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 11 kabupaten. Dan untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota di 2 kota. Tentu saja pilkada ini sesuatu yang sangat penting artinya bagi kita. Suara yang kita miliki akan menentukan kemajuan negeri ini dan tentu saja menyangkut kehidupan kita. Karena itulah mari kita kenali calon yang akan kita pilih agar kelak kita tidak menyesal karena tidak mampu calon yang terpilih itu membangun menuju kehidupan yang lebih baik. Banyak persoalan yang kita hadapi yang mesti diselesaikan oleh siapa yang terpilih nantinya. Salah satu persoalan yang sangat penting itu adalah soal pembangunan sumber daya manusia, khususnya pemuda di Sumatera Barat. Dari data statistik pemuda Indonesia yang dirilis oleh BPS tahun 2019, pembangunan kepemudaan di Sumatera Barat belum menggembirakan. Pemuda di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 adalah mereka yang berusia dari 16 sampai 30 tahun. Dari data tersebut, ternyata seperempat dari penduduk Sumatera Barat adalah pemuda. Jumlahnya adalah 1.300.380 orang. Jumlah yang sangat besar dengan potensi yang ada di situ. Namun sayangnya, dari sisi pendidikan, 0,34% tidak pernah sekolah sama sekali. 6,93% tidak tamat SD. 11,43% hanya tamat SD sederajat. 32,77% hanya tamat SMP sederajat. 34,91% hanya tamat SMA sederajat. Sementara hanya 13,92% yang menamatkan perguruan tinggi. Dari data tersebut, artinya pendidikan pemuda di Sumatera Barat 51,47% hanya tamat SMP sederajat. Dan tentu saja ini sangat menyayangkan. Dari sisi tenaga kerja, ada 14,23% pengangguran terbuka. Dari sisi penghasilan, pemuda di Sumatera Barat yang berpenghasilan di bawah 1 juta ada sebanyak 22,57%. 1 sampai 2 juta ada sebanyak 34,57%. Dari sisi yang telah menikah, pemuda di Sumatera Barat yang menikah di bawah usia 15 tahun sebanyak 1,06%. Yang menikah umur 16 sampai 18 tahun sebanyak 15,46%. Umur 19 sampai 21 tahun sebanyak 30,55%. Umur 22 sampai 24 tahun sebanyak 28,76%. Umur 25 sampai 30 tahun hanya 24,17%. Yang lebih menyedihkan, dari usia perkawinan tersebut, mereka yang melahirkan bayi stunting berat kurang dari 2,5 kg sebanyak 7,66%. Dari sisi kesejahteraan, pemuda yang tinggal di tempat yang tidak layak huni sebanyak 49,03%. Itulah potret atau wajah pemuda Sumatera Barat. Dan ini merupakan data tahun 2019 yang dikeluarkan oleh BPS. Pemuda adalah pemilik masa depan. Tidak terbayangkan wajah Sumatera Barat ke depan jika sumber daya manusia pemuda Sumatera Barat jauh dari harapan. Tidak bisa dipungkiri,
Persaingan global menghendaki sumber daya manusia yang handal, memiliki kapasitas dan kompetensi yang mampu bersaing menjawab tantangan zaman. Kualitas sumber daya manusia Sumatera Barat sangat ditentukan oleh para pengambil kebijakan. Tentu saja dari kepala daerah yang memimpin negeri ini. Mari beri dukungan kepada kepala daerah yang menjadikan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama atau yang paling penting dalam program pemerintahannya. Karena kesejahteraan itu berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia. Saya, Fajrul Huda Nasution, Sekretaris 1 Bidang Pendidikan dan Pengkaderan, Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Sumatera Barat. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.